Saudara mahasiswa, selamat berjumpa dalam program pendidikan Universitas Terbuka. Program ini bertujuan untuk membantu Anda dalam memahami konsep tentang sampah pada mata kuliah pencemaran lingkungan. Pada program ini akan dibahas beberapa materi yang meliputi pengertian pencemaran, bentuk dan jenis pencemaran, pengertian sampah, bentuk dan jenis sampah, sumber sampah, permasalahan sampah, pengelolaan sampah, dan penanggulangan sampah. Kemajuan teknologi tidak selalu mendapat restu dari seluruh lapisan masyarakat, baik di negara maju maupun di negara berkembang, termasuk Indonesia yang memiliki kepadatan penduduk yang tinggi. Pada dasarnya, setiap pengoperasian penemuan atau inovasi baru tidak langsung disambut secara spontan oleh masyarakat. Perlu adanya tahap mengenal dan menyesuaikan diri dalam situasi baru terhadap penemuan tersebut. Tahap adaptasi dapat berjalan cepat atau lambat tergantung pada seseorang. Jika akhirnya orang sudah terbiasa, maka hal yang baru tersebut dapat dikatakan telah memasyarakat atau membudaya. Saudara, ada dua peristiwa yang dianggap mengganggu stabilitas lingkungan, yaitu perusakan dan pencemaran. Perusakan lingkungan adalah perbuatan manusia yang sadar atau tidak sadar, langsung maupun tidak langsung, mengakibatkan rusaknya suatu lingkungan, seperti pembabatan hutan, pencemaran badan sungai oleh bahan pencemar. Selain perusakan dan pencemaran karena ulah manusia, suatu lingkungan dapat mengalami kerusakan dan pencemaran akibat faktor alam seperti petir, hujan yang lebat, musim kering yang berkepanjangan, tanah longsor, gempa bumi, dan tsunami. Pencemaran lingkungan yaitu masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam suatu lingkungan dan atau berubahnya tata lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alam yang mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan sehingga tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Kerusakan sumber daya dan pencemaran lingkungan hidup tidak hanya terjadi karena pelaksanaan pembangunan yang kurang bijaksana, tetapi juga karena pertumbuhan penduduk yang pesat sehingga melampaui daya dukung lingkungannya. Pertumbuhan penduduk yang pesat dalam ruang lingkup terbatas menimbulkan permintaan besar terhadap kebutuhan air minum, pemukiman, pembuangan kotoran, dan sebagainya, yang merupakan kebutuhan hidup perseorangan. Beberapa bentuk atau jenis pencemaran dapat dikategorikan sebagai berikut. Pencemaran udara, yaitu benda asing yang masuk ke matra udara, yang kemudian mempengaruhi kualitas udara di suatu wilayah tertentu. Pencemaran suara atau kebisingan, yaitu terjadi bising atau noise di suatu lingkungan dan melampaui nilai ambang batas yang ditentukan sesuai peruntukan lingkungan tersebut. Pencemaran air, yaitu benda asing yang masuk ke suatu wilayah perairan dan menurunkan kualitas air di wilayah perairan tersebut. Pencemaran tanah, yaitu benda asing yang ditambahkan di suatu area lahan yang menyebabkan kualitas tanah menjadi menurun atau membahayakan makhluk hidup yang memanfaatkan tanah tersebut. Pencemaran radiasi, yaitu adanya bahan bersifat radioaktif yang memiliki kekuatan radiasi melampaui nilai ambang batas yang ditentukan atau adanya panas yang menimbulkan radiasi panas yang melebihi temperatur normal di suatu lingkungan. Saudara, pada program ini kita hanya membicarakan satu jenis pencemaran, yaitu pencemaran tanah, dalam hal ini mengenai sampah.
Kelangsungan hidup manusia selalu tergantung dari lingkungan hidupnya, di mana di dalam lingkungan hidup terjadi hubungan timbal balik antara manusia dengan unsur-unsur lainnya, baik unsur fisik, biologis, maupun sosial. Salah satu lingkungan hidup yang sangat rumit dan memerlukan pengelolaan yang seimbang dan serasi adalah lingkungan hidup perkotaan. Suatu ciri yang menonjol adalah bahwa lingkungan perkotaan telah banyak berubah dan dibentuk oleh penduduknya yang disesuaikan dengan kebutuhan dalam proses adaptasi mereka. Suatu lingkungan perkotaan dapat dilihat secara menyeluruh sebagai suatu sistem yang terdiri dari berbagai sistem, antara lain sistem transportasi, perumahan, dan pengelolaan sampah. Di antara berbagai masalah penting yang dihadapi masyarakat perkotaan, terutama yang berhubungan dengan lingkungan pemukiman, adalah masalah pengelolaan sampah. Masalah ini timbul akibat dari berbagai faktor, antara lain kurangnya disiplin, pengertian, dan kesadaran masyarakat terhadap kebersihan dan pembangunan kawasan permukiman. Saudara mahasiswa, sebelum lebih jauh membicarakan tentang sampah, terlebih dahulu kita akan bahas pengertian dari sampah. Sampah dalam hubungannya dengan kehidupan manusia dapat diartikan sebagai berbagai jenis barang buangan manusia yang dihasilkan atau diakibatkan dari kegiatan hidupnya sehari-hari. Sampah dapat berasal dari peristiwa tertentu atau dari usaha pemrosesan kebutuhan hidup manusia, baik untuk dikonsumsi sendiri atau guna menghasilkan barang-barang lainnya, sehingga barang buangan tersebut sudah dianggap tidak bernilai lagi bagi dirinya. Dapat berbentuk padat, cair, atau gas. Sampah padat yaitu yang berasal dari sisa-sisa tanaman, hewan, kotoran, atau benda-benda lain yang bentuknya padat. Sampah cair yaitu sampah yang berbentuk cairan, misalnya air buangan, air limbah yang berasal dari buangan rumah tangga, pabrik atau industri, pertanian, perikanan, peternakan, dan manusia. Sedangkan sampah yang berupa gas, yaitu sampah yang berasal dari knalpot kendaraan, cerobong pabrik, dan lain-lain yang berbentuk gas atau asap. Selanjutnya, sampah dapat dikelompokkan kembali menurut jenis dan sumbernya. Berdasarkan jenisnya, sampah terbagi dalam dua kelompok yang meliputi sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik adalah sampah yang mudah terurai dan mudah membusuk secara alami, seperti sisa-sisa makanan, daun-daunan, dan sayur-sayuran. Sedangkan sampah anorganik adalah sampah yang tidak mudah terurai dan sukar membusuk, seperti plastik, kaleng, kaca, logam, dan sebagainya. Sumber sampah biasanya berhubungan dengan penggunaan daerah atau tempat di mana terdapat bermacam-macam sumber sampah. Ada beberapa kategori sumber sampah yang biasanya digunakan, yaitu sumber sampah daerah permukiman, perdagangan dan perkantoran, industri, sisa bangunan dan konstruksi, pertanian, dan perkebunan. Sampah yang berasal dari daerah pemukiman atau domestic waste terdiri dari sampah-sampah hasil kegiatan rumah tangga, seperti sampah hasil pengolahan makanan dari halaman atau dari dalam rumah sendiri, sisa-sisa minyak, kardus bekas, bahan bacaan, karpet tua, dan perabot rumah tangga yang sudah tidak terpakai lagi.
Sampah yang biasanya berasal dari daerah perdagangan seperti toko, pasar tradisional, warung, pasar swalayan, biasanya terdiri dari kardus, pembungkus, kertas, dan bahan organik termasuk sampah restoran. Sampah yang berasal dari lembaga pendidikan, kantor pemerintah dan swasta, biasanya terdiri dari kertas, alat tulis menulis, toner fotokopi, pita printer, baterai, bahan kimia dari laboratorium, komputer rusak, dan sebagainya. Baterai bekas dan limbah bahan kimia harus dikumpulkan secara terpisah dan harus memperoleh perlakuan khusus karena berbahaya dan beracun. Selanjutnya, sampah dari hasil kegiatan industri. Sampah ini berasal dari seluruh rangkaian proses produksi seperti bahan-bahan kimia serpihan atau potongan bahan, perlakuan dan pengemasan produk seperti kertas kayu, plastik atau kain lap yang jenuh dengan pelarut untuk pembersihan. Sampah industri yang berupa bahan kimia yang seringkali beracun memerlukan perlakuan khusus sebelum dibuang. Jenis sampah lainnya adalah dari sisa bangunan dan konstruksi. Sampah ini dapat berupa bahan organik seperti kayu, bambu, dan triplek, maupun bahan anorganik seperti semen, pasir, batu bata, ubin, besi, kaca, dan kaleng. Yang terakhir adalah sampah dari pertanian dan perkebunan. Sampah ini yang tergolong bahan organik seperti jerami dan kotoran hewan, dan anorganik seperti pestisida dan pupuk buatan, serta plastik yang berfungsi sebagai mulsa. Sebagian besar sampah yang dihasilkan selama musim panas dibakar dan dimanfaatkan untuk pupuk. Sedangkan sampah bahan kimia seperti pestisida dan pupuk buatan perlu perlakuan khusus agar tidak mencemari lingkungan. Sampah sebagai berikut dari aktivitas kehidupan dan interaksi manusia dengan lingkungannya semakin banyak membawa masalah. Masalah yang timbul akibat sampah meliputi 1. Sampah yang berupa sisa makanan, daun-daunan, dan sisa buah-buahan yang mudah mengalami proses pembusukan, merupakan lahan yang subur bagi pembiakan jenis bakteri dan jamur yang merupakan sumber penyakit. Sampah tersebut juga merupakan tempat yang baik bagi perkembangan serangga seperti lalat, nyamuk, kecoa, cacing, tikus, yang menjadi perantara penyakit. Dalam hal ini, sampah menimbulkan masalah bagi kesehatan manusia dan lingkungannya. 2. Sebagai salah satu akibat dari proses pembusukan tersebut, sampah mengeluarkan bau busuk yang tidak sedap. Bau tersebut dapat tercium dari puluhan sampai ratusan meter dari sumber sampah dan sangat mengganggu kenyamanan manusia. 3. Dari segi estetika atau keindahan lingkungan, sampah tidak sedap untuk dipandang. Sampah yang dibuang di sembarang tempat, seperti bekas pembungkus permen, sobekan kertas, sisa buah-buahan, dapat mengurangi keindahan kota. Sehingga secara tidak langsung, sampah memberikan dampak negatif terhadap kepariwisataan. 4. Cairan rembesan sampah yang masuk ke dalam drainase atau sungai akan mencemari air. Dalam konsentrasi yang sudah melebihi ambang batas, dapat menyebabkan berubahnya ekosistem perairan biologis yang akhirnya dapat mengakibatkan kematian organisme perairan tersebut, termasuk ikan. Begitu pula penguraian sampah yang dibuang ke dalam air akan menghasilkan asam organik dan gas cair organik seperti metana. Timbulnya gas metana, selain berbau kurang sedap, juga dalam konsentrasi tinggi dapat meledak. Dari berbagai masalah yang ditimbulkan akibat sampah tersebut, maka perlu dilakukan pengelolaan sampah secara baik.
Saudara mahasiswa, pengelolaan sampah permukiman umumnya terdapat dua sistem kegiatan operasional yang saling berkaitan, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat, atau dengan kata lain, partisipasi masyarakat. Kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah meliputi kegiatan pengumpulan, pengangkutan sampah dari tempat sampah ke tempat angkutan, termasuk penyediaan sarana dan petugasnya. Sedangkan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat meliputi penyelenggaraan pengumpulan dan pengangkutan sampah dari rumah tangga ke tempat sampah yang dibiayai secara bersama-sama berdasarkan hasil musyawarah masyarakat. Sampah yang telah dikumpulkan baik oleh pemerintah maupun masyarakat, kemudian diangkut ke tempat penampungan sampah dan tidak dapat dibiarkan begitu saja, sebab sampah akan terus bertambah setiap harinya. Untuk itu perlu penanggulangan sampah. Salah satu caranya adalah dengan memusnahkan sampah tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan membuang sampah di suatu tempat terbuka atau open dumping. Pembuangan dengan cara ini dapat dilakukan di tanah atau dumping on land, atau di air atau laut, dumping on water. Namun demikian, pembuangan di air atau di laut tidak banyak dilakukan lagi, sebab akan menciptakan pencemaran baru di laut. Pemusnahan sampah dengan cara membuang di tanah banyak dilakukan di berbagai tempat. Pada saat ini, pemusnahan tersebut menggunakan sistem yang dikenal dengan sanitary landfill. Sanitary landfill adalah dengan jalan menimbun sampah yang diratakan dengan tanah, lalu dipadatkan setelah sampah dikumpulkan. Sanitary landfill memiliki dua ciri pokok yang membedakannya dengan tumpukan-tumpukan sampah biasa, yaitu hanya diperuntukkan bagi daerah yang dapat diperbaiki, yaitu daerah yang tidak mengalami degradasi atau perubahan stratifikasi. Penggunaan teknik yang sederhana untuk mengendalikan cara penyimpanan sampah sehingga bahaya yang ditimbulkan terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan dapat dihindarkan. Ada dua metode pengendalian atau kontrol yang dibutuhkan dalam sistem sanitari ini. Yang pertama, sampah harus ditimbun secara bertingkat dalam lapisan-lapisan yang tebalnya tidak melebihi 2 meter. Kedua, seluruh permukaan dari tiap lapisan sampah setelah diratakan, segera ditutupi dengan tanah atau material lainnya dengan ketebalan 15 sampai dengan 25 cm. Cara lain pemusnahan sampah adalah dengan membakar sampah tersebut, baik secara konvensional, yakni dengan langsung membakarnya, ataupun dengan mempergunakan peralatan berupa tungku pembakaran atau incinerator. Dalam sistem ini perlu memperhatikan pemisahan antara sampah yang mudah terbakar dengan sampah yang sukar terbakar. Cara ini bukanlah merupakan suatu konsep baru, karena secara tradisional telah dilakukan oleh masyarakat, terutama di pedesaan yang bermata pencaharian sebagai petani. Pemanfaatan sampah dari sayur-sayuran dan daun-daunan untuk makanan ternak, atau bila dicampur dengan kotoran hewan ternak, dapat menjadi pupuk. Di perkotaan, pemanfaatan sampah dengan menjadikannya sebagai pupuk menggunakan sistem yang disebut dengan composting atau pengomposan. Pengomposan dilakukan dengan jalan memanfaatkan proses dekomposisi zat organik oleh jasad renik pembusuk pada kondisi dan waktu tertentu. Dalam sistem pengomposan ini, yang perlu diperhatikan adalah komposisi sampah yang mudah membusuk dan yang sukar membusuk. Untuk sampah anorganik, pemanfaatan kembali atau reuse dilakukan melalui berbagai tahapan, yaitu pemilahan, pengumpulan, pemrosesan, pendistribusian, dan pembuatan produk atau material bekas pakai. Material anorganik yang dapat didaur ulang antara lain botol bekas seperti wadah kecap, saus, sirup, creamer, dan lain-lain,
baik yang putih bening maupun yang warna lainnya, terutama gelas atau kaca yang tebal. Kertas, terutama kertas bekas di kantor, koran, majalah, kardus, kecuali kertas yang berlapis minyak. Aluminium bekas minuman ringan dan kemasan kue. Besi bekas rangka meja dan rangka beton. Plastik bekas shampoo, air mineral, jerigen, ember. Pada akhirnya, pengelolaan sampah yang baik akan bermanfaat dalam 1. Menghemat sumber daya alam, 2. Menghemat energi, 3. Mengurangi uang belanja, 4. Menghemat lahan tempat pembuangan akhir, 5. Lingkungan asri, bersih, sehat, dan nyaman. Saudara mahasiswa, demikianlah program pendidikan Universitas Terbuka untuk mata kuliah pencemaran lingkungan, khususnya mengenai sampah. Sampai jumpa, selamat belajar, dan sukses selalu.